Penundaan pemilu presiden 2024 terus menuai polemik di kalangan elit politik. Seberapa urgensinya usulan tersebut dan bagaimana respon Partai Perindo terkait usulan tersebut? Sudah bergabung bersama kami Bapak Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Selamat sore Bapak Boyke. Selamat sore Pak Boyke, bisa mendengar suara Sore. saya? Sudah, bisa Baik, Mbak. baik. Sore. Pak Boyka, terkait adanya usulan dari beberapa tokoh elit politik untuk menunda pemilu di 2024, respon dari Partai Perindo seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya gini ya Mbak ya, bahwa tatanan bernegara di Republik ini sudah diatur dan fondasi pengaturannya itu sudah inkrah, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, yang menjadi fondasi hukum dan tatanan negara Republik ini. Semua diatur dengan sangat baik. Begitu juga dengan pengaturan yaitu sistem kepemimpinan di Republik ini, baik dari sistem pusat, presiden, maupun dari sistem di daerah, yaitu para kepala daerah yang ada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, mekanisme pengaturannya itu per 5 tahun sekali, bahwa kepala daerah maupun kepala negara Republik Indonesia itu masa jabatannya diatur 5 tahun. Dan mereka sudah bisa pula melanjutkan masa jabatannya 1 periode ke depan. Artinya penambahan 5 tahun kembali. Artinya ada 10 tahun masa jabatan seorang pemimpin nasional atau presiden atau kepala daerah ya, yang mereka bisa berkontribusi terhadap Republik ini sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang negarawan. Dan ini menjadi panutan. Nah, apabila ada sekelompok orang atau para politisi yang menginginkan masa jabatan presiden bertambah menjadi 3 periode, 15 tahun, atau ada penundaan kembali atau penambahan 2 tahun atau 3 tahun perpanjangan waktu presiden. Bagi kami sebagai Partai Perindo ini mungkin sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena Presiden sendiri, Bapak Jokowi, tentunya sangat memahami tentang bagaimana tata cara bernegara yang baik, sistem demokrasi yang baik. Beliau menjadi seorang presiden dan alhamdulillah 2 periode. Dan tentunya beliau juga menginginkan ketika beliau selesai menjabat selama 2 periode, itu memiliki legacy yang baik sebagai kepala negara. Sehingga legacy itu menjadi contoh tauladan dan menjadi sejarah terhadap Republik saat ini. Legacy itu tentunya akan diteruskan oleh kader-kader terbaik di Republik ini untuk melanjutkan program-program negara yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi dari 5 tahun ke depan setelah periode beliau selesai menjabat sebagai presiden, yaitu di tahun 2024. Tinggal nanti bagaimana mengcombine, bersinergi antara Bapak Presiden Joko Widodo yang incumbent 2 periode selesai dengan presiden yang terpilih yang baru. Jadi kita tidak boleh menutup ya komunikasi baik antara presiden sebelumnya dengan presiden mendatang. Oke. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau ada Meskipun yang kita politik, ketahui, mohon maaf saya potong Pak Boyke, meskipun yang kita ketahui sebelum-sebelumnya presiden baru dan presiden lama kurang cukup banyak ya berinteraksi untuk bisa berkomunikasi bagaimana program yang akan dijalankan. menurut saya itu hanya isu dan isapan jempol ya. Karena komunikasi juga cukup baik ya, saya tahu, antara Pak Presiden Joko Widodo dengan mantan presiden sebelumnya, yaitu Bapak SBY. Cuman memang ada perbedaan tata cara dan mekanisme dalam menjalankan roda negara. Tentunya berbeda karakter pemimpin, berbeda tata cara mengelola negara. Yang pasti landasan hukumnya sama. Bahwa di zaman Pak Presiden SBY ada spesifikasi program negara yang harus dilakukan. Lalu di zamannya Pak Jokowi hari ini ada spesifikasi, yaitu tentang pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Begitu juga ada keinginan memindahkan ibu kota negara, itu kan bagian dari program yang dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo. Jadi kita melihat dari zaman ke zaman, dari era ke era presiden, kita melihat cukup baik lah komunikasi terjalin dengan baik.
Ya, meski sekarang juga Partai Demokrat berada di seberang pemerintah begitu ya, Pak Boyka. Pak Boyka, kalau misalnya kita ketahui ini banyak sekali tokoh-tokoh elit politik yang selain mendeklarasikan usulan pemilu 2024 ditunda, begitu ada juga yang mendeklarasikan penolakan. Nah, bagaimana sikap Partai Perindo untuk hal ini? Kalau Partai Perindo melihat semua ini dalam tahapan yang baik, kami ingin memberikan contoh teladan kepada masyarakat ya, atau rakyat Indonesia, bahwa tata cara bernegara yang baik tentunya tidak disambungi atau disinergikan dengan keinginan kekuasaan yang melebihi. Jangan ada nafsu yang sangat besar ya, yang melebihi ekspektasi tentang nilai-nilai perjuangan atau nilai-nilai pembangunan terhadap Republik ini. Karena kalau memang ada kelompok yang menginginkan seperti itu, jangankan saya, masyarakat menilai itu sangat subjektif. Sehingga Partai Perindo melihat bahwa sudah baik tatanan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama periode sebelumnya dan masuk periode kedua. Nah, jangan sampai legasi beliau akhirnya ternodai oleh kelompok-kelompok tokoh politik yang menginginkan beliau itu menjadi 3 periode ada penambahan. Itu sangat tidak baik. Karena gini, jangan berikan corong ya, atau jangan diberikan langkah yang gelap kepada Presiden Joko Widodo dengan masukan-masukan yang tidak baik. Karena kita sangat yakin lah Presiden Joko Widodo sangat memahami hal ini. Beliau seorang negarawan, beliau seorang bangsawan yang baik, dan tentunya kita semua harus menjaga. Karena regenerasi setelah itu masih ada. Jadi tergantung orang-orang yang berada di sekitar Jokowi ya, Pak Boyka ya, ini? Oh iya, karena semakin banyak bisikan itu kalau beliau tidak kekeh dan tidak teguh, ya namanya manusiawi, akhirnya masuk pada bisikan-bisikan yang menurut saya tidak baik untuk Republik ini, tidak baik untuk negara, tidak pada saat ini. Pak Boyka, terakhir sebagai partai baru yang berkembang secara konsisten begitu, apa pesan dari Partai Perindo untuk orang-orang yang berada di sekitar Jokowi, Pak, terkait dengan polemik penundaan pemilu 2024 ini? Jadi gini ya, Mbak, kita sedikit simak, yaitu saya sedikit menyimak pada zaman dahulu ya. Di Rusia itu ada yang nama Grigori Rasputin ya. Beliau seorang biarawan, tapi kedekatan beliau dengan Kaisar Nicholas II dan Permaisuri Alexandra itu membuat beliau gelap mata, sehingga banyak keputusan-keputusan beliau yang tidak relevan di negaranya. Dan saat itu seorang yang namanya Grigori Rasputin akhirnya menjadi penyebab ya terhadap reputasi dan skandal jahat yang mendiskreditkan pemerintahan, yaitu saat itu pemerintahan SAR, dan membantu mempercepat pergantian ya atau penghancuran di dinasti Romanov di Rusia saat itu. Nah, ini kita tidak mau adanya Grigori yang lain di sekeliling badan Bapak Joko Widodo. Kenapa? Karena referensi sejarah ini jangan sampai terjadi di Republik ini. Bahwa legasi yang baik yang telah ditanamkan oleh Pak Joko Widodo jangan sampai di ujung nanti menjadi persoalan yang akhirnya membuat diri dan marwah beliau itu terganggu secara pribadi. Jadi maksud saya, berkompetisilah secara sehat bahwa partai-partai politik berapa partai politik yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode atau ada penambahan 3 tahun ke depan, tolong berdemokrasi secara baik. Jangan biarkan presiden itu memasuki lubang yang nanti bisa menjadi persoalan buat beliau. Kita jaga beliau lah. Karena kenapa gini loh, ada regenerasi, ada 2 putra beliau yang menjadi wali kota, dan itu menjadi reputasi yang baik ke depan. Kalau memang akhirnya blueprint dari Pak Joko Widodo, kemudian hari bisa diteruskan oleh putra beliau yang salah satu menjadi wali kota Medan dan satu lagi wali kota di Solo, itu menjadi sangat baik. Tapi jangan diadu dan dihantam Pak Jokowi memberikan atau mengambil ya langkah yang salah begitu ya ke depannya ya Pak ya? Ya, yang untuk ke depan. Jadi kunci adalah tetap harus Pak Joko Widodo sesuai dengan konstitusi yang ada dan juga harus mengedepankan demokrasi yang ada di negara kita begitu ya Pak ya? Oh iya, karena begini Mbak. Baik, Pak Boyka?
Terima kasih banyak sudah Oke, bergabung. karena Mohon maaf, ya ya, ada satu lagi. Singkat saja boleh, Pak? Oke, karena begini Mbak, bahwa ke depan ini 2024 adalah pertarungan politik yang kita harapkan sehat. Semua partai politik baik, ya berkompetisi dengan sehat. Semua partai politik memiliki calon-calon sebagai kepala negara. Biarkan mereka berkompetisi dengan sehat. Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden, sebagai atau nanti ya mantan presiden yang sebelumnya itu memberikan posisi yang sangat luar biasa, mensupport mereka sehingga kinerja ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Pak Boyke atas insight-nya. Kita harapkan ke depannya ini apapun yang memangku kebijakan dan arah politik di Indonesia, kita tetap mengedepankan demokrasi dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih banyak. Selamat sore, Pak Boyke. Sore, Mbak. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC.